Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Diafni Haju akan memaparkan atau menjelaskan pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Nah, menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat serta ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwasannya nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, selain itu, Cicat mengemukakan bahwa demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Nah, demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Nah, pemerintahannya mendukung dan menjamin kemerdekaan, yaitu kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, keadilan penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum yang menghormati hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Nah, secara konseptual, Carlos Alberto Torres mencoba mengemukakan pengertian demokrasi yang dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni teori Aristotelian klasik, teori pertengahan abad, dan doktrin kontemporer. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi pertengahan abad yang pada dasarnya menerapkan Roman Law dan konsep kedaulatan rakyat yang mana menetapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Sedangkan dalam doktrin kontemporer, konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Zudiaki Rajak dengan NIM 811422078. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila sangat dibutuhkan karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara damai dan melembaga. Kedua, membatasi kekerasan yang terjadi sampai dengan titik minimum. Ketiga, mengakui dan mewajarkan adanya keanekaragaman. Keempat, menjamin ditegakkannya keadilan. Kelima, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Dan yang terakhir, keenam, menjamin adanya kebebasan untuk rakyat. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam 2 macam analisis sebagai berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad 14-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang.
pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Boki. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan perubahannya, konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945. Dan hakikatnya, kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwa postur demokrasi dapat kita amati dan dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan rakyat, perwakilan rakyat, dan perwakilan daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Yang kedua yaitu perwakilan rakyat, dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam UUD 1945. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Yang kelima, deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi dari demokrasi Pancasila bisa didasarkan pada 10 pilarnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Wentans Caung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.